Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudunya. Awas, hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudu dengan sholat. Kalau orang benar wudunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu, ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, misal contoh, ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi. Men Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat. Aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini, ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah pakai ghasala, basuh. Tangan ghasala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Ah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh.
Dah sini aja. Masaha. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba. Lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya, tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan, sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka, tempat wudunya terbuka, Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. 3, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren ya, jangan duren yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang 4 ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan toharah. Toharah. Apa itu toharah? Apa itu suci? Toharah. Apa itu toharah? Suci. Apa itu suci? Toharah.